الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بالهدى إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita senantiasa saling mengingatkan agar kita menjadi hamba Allah yang berada di dalam track record bersyukur kepada Allah. Banyak sekali alasan yang harus kita terima mengapa kita harus bersyukur kepada Allah. Dan karena itu kemudian dalam rangka tasyakur nikmat kepada Allah ini, maka kita manfaatkan kesempatan yang sangat terbatas dalam rangka ini. Kita masih berada dalam situasi pandemi dan tidak semua kita diberi kemudahan untuk melaksanakan ibadah semacam ini. Maka kemudian mari kita manfaatkan agar kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal abadi kita insyaallah ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, sosok yang akan kita kupas bagaimana kita meletakkan cinta kita kepada beliau, dan semoga kecintaan kita ini kemudian berbuah manis di dunia dan terlebih lagi di akhirat mendapatkan syafaat beliau atas sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, khatib menjelaskan cinta ini dengan sebuah kisah yang termaktub dalam hadits yang sahih, yakni ketika Nabi SAW mendatangi negeri Taif yang tidak jauh dari kota Makkah untuk menyampaikan pesan Allah. Tapi apa yang terjadi? Negeri itu kemudian didiami oleh penduduk yang bahkan berusaha menganiaya Rasulullah. Bukan saja mengusir, tapi dalam berita yang sahih disebutkan Nabi sampai terluka. Ini adalah duka yang sangat mendalam bagi beliau, karena beliau menyampaikan pesan Allah, tidak ada kepentingan duniawi, murni menyampaikan pesan ini, tapi kemudian mendapatkan penolakan yang menyakitkan. Dalam situasi yang seperti itu, kita yang berdakwah terutama, yang kita barangkali mengalami situasi penolakan semacam ini, mungkin ada satu perasaan emosi yang sangat tinggi, dan kemudian sangat mungkin ini mengundang kemudian reaksi yang berlebihan. Dan itulah yang digambarkan di dalam hadis ini. Sampai-sampai malaikat penjaga pun, kita tahu malaikat adalah makhluk yang tidak punya rasa. Sebab ini makhluk yang sudah diprogram sedemikian rupa, dia tidak punya perasaan suka atau tidak suka. Dia tidak punya itu. Hanya manusia yang punya like and dislike dan jin. Tapi kemudian malaikat ini menawarkan jasa. Tentu saja nanti dalam kalau kita baca hadisnya itu atas perintah Allah. Wahai Muhammad SAW, apakah aku akan timpakan kepada mereka batu-batu gunung ini kepada negeri yang telah mencederaimu? Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kalau malaikat yang nggak punya perasaan emosi saja sampai emosi,
Itu artinya manusia yang seperti kita itu akan jauh lebih tinggi lagi reaksinya, dan itu manusiawi. Cuma reaksi yang manusiawi ini disalurkan secara Islami. Maka kita lihat bagaimana cara Nabi menyalurkan kecintaan kita kepada beliau. Beliau kemudian mengatakan tidak. Dan saya berharap nanti anak keturunan mereka akan menjadi beriman kepada Allah. Ya Allah, ya Karim, tidak ada perlakuan penghinaan yang melebihi penghinaan yang dialami Nabi semasa hidup. Ayat-ayat Quran menjelaskan kepada kita banyak tuduhan yang diterima oleh beliau. Sebagian menuduh beliau tukang sihir, sebagian menuduh beliau adalah seorang penyair, sebagian lagi menuduh beliau adalah orang gila yang hanya menyeracau dan kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak jelas. Tapi tuduhan itu kemudian akhirnya mereka bantah sendiri. Kurang apa sebenarnya reaksi yang dialami oleh Rasulullah? Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kalau sekarang kita menyaksikan ada orang yang tidak menyukai Rasul, maka sebenarnya itu belum seberapa dibandingkan yang pernah terjadi dialami ketika beliau masih hidup dan disaksikan oleh para sahabat. Hanya saja kemudian mari kita lihat reaksi beliau dan sahabat, karena inilah yang menjadi pedoman kita mencintai beliau. Maka kita saksikan dalam peristiwa yang tadi saya sebutkan, beliau bahkan mendoakan kebaikan. Nabi pernah suatu ketika mengangkat doa qunut nazilah, dan dalam redaksinya mengutuk suku-suku tertentu yang telah menghalangi dakwah Islam. Kemudian Allah menghentikan ibadah ini. Dan kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi ketika diminta oleh beberapa orang sahabatnya, Rasulullah, kutuklah kaum ini, karena mereka menghalangi dakwah Islam. Kemudian beliau mengatakan, aku diutus oleh Allah sebagai rahmat, bukan tukang kutuk, bukan sebagai nabi. Ini contoh Nabi yang disakiti Nabi, dia sendiri menyaksikan, sahabat sendiri yang menyaksikan, kita tidak menyaksikan. Maka kalau kemudian kita ingin mencintai beliau, maka ikuti cara beliau dan sahabat dalam menyalurkan kecintaan kita ketika beliau diperlakukan tidak dengan sebenarnya. Sebagai mukmin pasti kita akan tersinggung. Jangankan kita, malaikat yang tidak punya emosi ikut tersinggung. Ini untuk menggambarkan kepada kita betapa luar biasanya sebenarnya sikap orang yang sebenarnya meremehkan, menghina, dan melakukan tindakan tercela kepada beliau. Sebenarnya ini hanya orang yang dalam tanda petik yang sakit akalnya. Sebab kita tahu kalau emas 24 karat, untuk apa kita hina? Untuk apa kemudian kita celah? Karena kita hina dan celah, tetap saja dia tetap emas 24 karat. Yang kalau di puncak gunung tetap kita cari, di dalam bumi tetap kita cari. Itulah Rasulullah. Orang Melayu mengatakan menghina yang seperti itu bak meludah ke langit. Yang kemudian terkena adalah yang menghina. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah, bagi kita ini adalah peluang dakwah yang luar biasa. Mengapa? Karena boleh jadi banyak orang yang tidak mengenal beliau. Karena itu kemudian tidak mencintai beliau. Dengan waktu yang sangat terbatas, tidak mungkin saya menguraikan bagaimana karakter beliau, tapi cukuplah saya menggambarkan seandainya kita hidup bersama Rasulullah dan beliau belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Jadi belum ada hubungan keimanan ini. Ini hubungan kemanusiaan saja. Maka insya Allah kita akan mencintai orang semacam itu karena akhlaknya sedemikian mulia. Bagaimana mungkin kita tidak menghormati orang tetangga kita yang suka menyapa kita, tersenyum ramah, mudah membantu, kemudian memberikan banyak sekali kemudahan bagi hidup kita, tidak pernah menyusahkan orang lain, keluarga sukses, kaya raya, karir maju, karirnya kemudian tidak terhambat. Bagaimana kita kemudian menghalangi orang ini? Dan itulah yang diungkapkan oleh Abu Sufyan ketika ditanya orang Heraklius, siapa ini Muhammad yang mengirimkan surat kepada kami? Kenal nggak Anda ini?
Oh sangat kenal, dia adalah bagian dari kami. Siapa dia? Maka Abu Sufyan yang belum masuk Islam. Kalau ibarat hadits ini haditsnya tidak sahih karena dia meriwayatkan belum masuk Islam. Tapi kemudian dia masuk Islam. Maka dia jadi hadits yang sahih karena hadits yang sahih itu syaratnya adalah yang membawa pesan ini adalah orang yang beriman, orang yang kemudian ya yang fiqh. Karena Abu Sufyan telah masuk Islam maka hadis diterima gitu. Dia mengatakan ini adalah orang yang selalu memudahkan urusan kami ya Allah ya Karim. Musuh besarnya pada saat itu. Dan kata Heraklius, ini pasti orang yang akan menguasai kerajaan. Aku pegang sekarang. Cukup gambaran ini menjelaskan kepada kita tanpa hubungan iman kita suka pada orang ini. Apakah lagi kalau didasarkan pada iman? Maka jamaah yang dimuliakan Allah, mari lewat khutbah yang singkat ini kita menyalurkan bukti cinta dengan cara yang benar yang akan dapat dikupas pada khutbah yang kedua dalam penjelasan yang singkat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima ayat wa dzikr hakim. Rabbana inni wa lakum fil Qur'anil Azim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Yang pertama dan utama adalah mari kita ittiba kepada beliau 100%. Jangan kita mengikuti gaya hidup beliau pada urusan tertentu saja, tidak pada yang lain. Dan kita menyangka seolah-olah ngikut Nabi itu kalau pas sholat, pas ibadah, pas ke masjid. Kita lupa bahwa beliau adalah pernah menjadi seorang profesional, pernah menjadi seorang pengusaha, suami yang baik, pernah menjadi hakim, dan sekian banyak profesi yang pernah beliau tekuni. Dan selalu yang terbaik. Itulah sebabnya Michael Hart menempatkan beliau sebagai manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Karena orang ini paripurna, sempurna kelebihannya, keunggulannya. Ada orang sukses karirnya, gagal rumah tangganya. Ada orang jadi contoh teladan rumah tangga yang harmonis, tapi nggak ada karirnya. Ada orang hebat retorikanya, dan pengikutnya berantakan. Rasulullah semuanya. Kalau kita ingin belajar bagaimana retorika yang baik dan menyentuh hati, baca redaksi-redaksi pidato Rasulullah SAW. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana Rasulullah memperlakukan sahabat-sahabatnya, baca hadits-hadits tentang hubungan beliau dengan sahabat. Bahkan kalau kita ingin tahu bagaimana beliau memperlakukan orang-orang yang paling membenci beliau, bacalah kemudian sirah nabawiyah secara cermat. Nanti kita temukan dan takjub kita, ada orang yang bisa menghentikan permusuhan, ada orang yang bisa mengubah seorang yang keras hati seperti Ikrimah bin Abi Jahal, panglima kalangan kafir Quraisy, yang jelas-jelas anak dari petinggi Quraisy, dan kemudian dia sudah melarikan diri ke Yaman, meninggalkan Makkah karena dia tahu ada 3 kemungkinan yang akan dihadapi orang yang kalah di tanah Arab jahiliyah pada masa lalu. Satu, dia dihukum mati karena kriminalitas dia ketika melawan yang berkuasa pada masa itu. Yang kedua, dia dijadikan budak, diperbudak. Maka perbudakan adalah akibat kalah perang. Yang ketiga, dia harus melarikan diri. Dan dia pilih yang ketiga. Tapi takdir Allah, istrinya menjemputnya dalam perjalanan menuju Yaman, meyakinkan kepadanya Muhammad SAW telah memaafkan kita. Kejahatannya luar biasa. Hindun, kejahatannya luar biasa, memakan hati Hamzah radhiyallahu anhu. Wahsy menombak Hamzah, dan kelak Wahsy pula yang menombak Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab setelah menerima Islam dari Rasulullah SAW. Ya Allah ya Karim, ini yang harus kita tiru. Mari kita jadikan ittiba kepada Nabi ini menjadikan orang cinta kepada kita, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Islam ini. Mereka kemudian tidak punya lagi alasan untuk
tidak mencintai beliau. Yang tidak tahu memang harus kita ajarkan. Yang tidak mau tahu dia rugi karena siapa sih orang yang menolak emas untuk pakaian. Semoga tiba kita ini insya Allah akan berdampak pada sukses hidup kita di dunia dan akhirat. Jadi kesimpulan saya, mudah-mudahan ini kita amalkan. Jangan cuma ittiba soal ibadah Allah. Di perjalanan ittiba pada Nabi. Bagaimana Nabi tertibnya? Ya, dalam segala aspek. Karena beliau adalah role model dalam segala urusan. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa as-sami'u qarib mujib al-da'wah wa yaqdi al-hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Rahman, Tuhan mengutus Nabi-Mu, yang mengutus Rasul-Mu yang telah memuliakan Rasul-Mu. Jadikanlah kami hamba-Mu ya Allah, hamba yang Kau mudahkan untuk mengikuti langkah beliau, kehidupan beliau sepenuh hati kami ya Allah, seluruh hidup kami ya Allah. Mudah-mudahan kami jadi hamba-Mu yang mengikuti jejak sukses beliau ya Allah, di dunia maupun di akhirat dalam segala aspek kehidupan kami. Allahumma ya Allah, maafkanlah orang-orang yang telah menyakiti beliau. Berilah kesempatan dan bukalah hati mereka agar mereka mencintai beliau, mencintai agama ini ya Allah. Sesungguhnya ada orang-orang yang sakit jiwanya, yang kemudian mereka harus diobati agar kemudian mereka tahu bahwa yang mereka lakukan adalah tindakan yang sama sekali di luar kemanusiaan. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Subuhakum. Selamat mungkin kita meluruskan saf sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد